Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad aflaha al-muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah berkumpul kembali di rumah Allah ini dengan harapan insyaallah Allah kubulkan kita nanti yaumul qiyamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. ومن هو الآية الكبرى للمعتبر ومن هو النعمة العظمى للمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخلوق على خدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأنت تختلف السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بعلمي وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Kita akan membaca kitab Surah Al-Maryam tentang keistimewaan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Judulnya malam ini adalah menemani Nabi atau bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijadikan bersama Rasulullah. Amin. Indah sudah ya. Namun untuk dapat bersama Nabi ada sebab. Apa sebabnya? Ini kita lihat sekarang yang akan kita baca insyaallah jadi penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam wa ala malik rahimahullahu ta'ala wa ala man nabihi wa bil darain amin wa sayyidil walid Muhammad Habib Muhammad bin Ala wa al-Maliki fi kitabih Rabbul Ummah Muhammadiyah bima yata'allaq bis salat ila qala murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Berteman dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keutamaan salat yang kita akan dapatkan. Qala wa min khasaisis salat aidan annaha tuhayyul musalli ayyul musalliya wa ta'udduhu li murafaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dari berkat istimewaan salat itu bahwa salat itu akan menyebabkan dia dipersiapkan bisa untuk bersama-sama Nabi di dalam surga nanti. Sebabnya apa? Salat. Kalau kita nggak salat, nggak ada. Tidak dipersiapkan begitu. Kemana persiapan Allah? Kalau dia bertobat, ya Allah. Kalau tidak, Rasulullah. Yang ingin bersama Nabi di surga, jangan meninggalkan salat 5. Ya. An Ubayyah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dalilnya. Kuntu akhrumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahari. Wa idza kana al-lailu awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabitu indahu. Wala adal asma'u sallallahu alaihi wasallam yaqulu subhanallah. Subhanallah. Subhana Rabbi hatta amalla atau taghlibani aini fa'ana. Ini Rabi'ah bin Ka'ab ini beliau berkhidmat kepada Nabi. Makanya saudara-saudara, orang-orang yang berkhidmat kepada ulama ada dalilnya. Ini ada orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak larang itu kepada Nabi. Ya, diikuti oleh para murid-murid itu berkhidmat kepada guru mereka. Para anak-anak diuji sama guru mereka ya. Mereka mudah lagi ujiannya. Apa berkhidmat? Banyak. Pakein bajunya, cuciin bajunya, bawain sendalnya, jahit topi, jahit tek minta. Kan banyak berkhidmat ya. Jadi Nabi punya orang-orang tertentu, ada yang pegang sendalnya Nabi ya. Jalan taruh sendalnya. Ada yang bawa air wudhu seperti dia, Nabi berwudhu. Kalau saya berkhidmat kepada Rasulullah. Nabi perintah, tak perintah dari dirinya sendiri. Bukannya itu luar biasa nih Pak, khidmatnya kepada Nabi ya, paling bagusnya kerjaan di dunia. Ya. Nah ini Rabi'ah ini berkhidmat pada Nabi. Beliau katakan, saya berkhidmat pada Rasulullah SAW di siang hari. Siang, malam enggak. Yang mungkin keluarganya atau mungkin yang berkhidmatnya orang-orang yang tidak berwudu dengan istrinya. Ya. Kalau malam dia bilang, waktunya tidur, dia datang. Nyender di pintunya Nabi. Rumah Nabi kecil, ya Allah, kalau kecil begini. Kalau Anda lihat, mungkin nanti ada di sini ya, katanya ada di Ancol ya, prototipnya, contohnya rumahnya Nabi Suasa. Ada dunia benar di hati Nabi itu nggak ada. Pada
Padahal kalau mau jadi panikannya orang bisa Nabi. Ditawarin nggak mau. Ya. Nah, kemudian kalau malam saya duduk di dekat pintunya Nabi, itu tidur di situ. Apa yang dia dengar? Nabi cuma terdengar oleh Subhanallah, Nabi bilang Subhanallah, Subhanallah, ya. Sehingga aku capek, aku udah ketiduran, terus sampai dia nggak kuat tidur. Nanti siangnya gitu lagi, ya. Faqala yawman, di satu hari, karena dilihat ini dia firman terus Nabi adalah orang yang paling balas budi. Aufannas Rasulullah SAW, orang yang paling tahu membalas budi di dunia ini, yang paling hebat ya kan Nabi. Abid nanya, di mana Bib buktinya Bib? Orang tua kita nggak bisa nolong di akhirat. Lah guru ada pernah pertama yang bisa nolong siapa? Rasulullah. Nggak lupa Rasulullah di akhirat, berarti Nabi itu sangat setia, nggak pernah melupakan temannya. Setiap orang yang kenal Nabi pasti disayang oleh Nabi. Nah umatnya saja disebut-sebut apa yang sayang sama dia, yang khidmat sama dia. Dan Nabi punya keistimewaan, semua orang yang bersolawat sudah mati dilaporkan kepada Nabi. Pulang solawat, pulang solawat. Bagaimana caranya? Jangan nanya caranya, bukan ente. Hadisnya ada. Berapa miliun manusia yang solawat? Tahu. Dijawab oleh Nabi. Satu hari dia ditanya, Rabi'ah, salni fa'utiya, minta kamu, saya kasih. Maksudnya mau apa ente? Saya kasih. Tapi kalau saya tapi nggak selalu ini nih, di Allah SWT dari ikhlasnya ini Rabi'ah. Gak mau apa kamu? Saya bakal kabulkan. Kan tadi saya bilang Nabi nggak punya apa-apa. Doa oleh Nabi. Doa Nabi kan makbul. Minta, saya kasih. Nah ini dalil kepada kita kalau suruh minta doa jangan gegabah, yang bagus jangan bodoh kita, yang bagus kalau minta doa itu supaya hasilnya buat kita kan enak. Kalau salah kita yang rugi, ya. Nah ini Rabi'ah pintar. Kabul tuh ambil di hati ambil. Nanti dulu Rasulullah. Saya pikir-pikir dulu ya Rasulullah. Ngalamnya sama Nabi. Nanti dulu Rasulullah. Maksudnya apa? Dia pun cari apa yang paling bagus supaya saya minta dilakukan. Sebab ini apa namanya? Ini tawaran yang luar biasa. Presiden yang ngomong. Semua di bawah dia. Tunggu Rasulullah. Nanti pikir dulu. Kemudian setelah dia sudah pikir dapat kala buat adakan tuh anak dunia fani yang membuat dia pikir waktu dia mikir itu dunia bakalan tinggal kalau minta dunia tinggal. Kalau minta duit $5 juta mati juga nggak ada yang mati bawa duit, ada mati bawa mobil, bawa istri, bawa anak, ada mati ente sendiri yang dibawa apa? Amal sama kain putih. Syukur-syukur baik hancur, kalau hancur semuanya hilang. Nggak bawa, cuma amal kita nanti yang dibawa. Ya kan, itu saja kan. Dunia bukannya apa nih? Pikir, apa nih minta dunia ini? Dunia mau lepas. Bagus. Setelah dia mikir begitu, dia katakan Rasulullah, as'aluka anta Allah ayyudiyan minan nar wa yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, minta engkau mendoakan aku agar aku selamat dari api neraka dan aku masuk surga. Ini hebat nih benarnya. Itu tujuan kita kan? Karena Allah ciptakan kita sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi kita kan tidak tahu. Disuruh amal kita nggak paham. Kita hanya mengharap dan takut dari Allah SWT. Allahumma rahimin. Masa iya kalau sudah sholat sudah baik kita masuk neraka. Tapi belum tahu. Kalau ini kan nanti kita tahu sama Nabi. Nabi kan sendiri. Kau menjannah benar itu pasti. Para sahabat yang empat kan gitu ya. Kita menjannah. Ada satu orang ya Rasulullah. Kau kan saya kan sama kita bulan. Itu tidurin masih bulan. Dikasih.
bukan berarti juga ahli neraka, berarti yang sudah stempel sama Nabi pasti itu sudah. Ya. Baik. Diam Nabi. Ini gede soalnya nih doa. Ini minta doanya besar nih, permintaannya bukan kecil nih, minta masuk surga udah nomor 1 udah. Cuma gak pintar kan yang mintanya. Cuma gak mana kagak. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu ya Arabia? Nabi terkejut dia ngomong begitu. Enggak nyangka. Orang-orang biasanya tak pengen kaya, banyak yang bilang begitu. Saya pengen punya istri cantik. Saya pengen sembuh dari penyakit. Saya ingin ini, banyak yang begitu. Dapat. Dia enggak. Selamatin saya dari neraka obat dan masukin saya ke surga. Ready saya. Siapa nyuruh kamu? Dulu tuh, Nabi jahat. Enggak ada yang nyuruh siapapun ya Rasulullah. Kenapa? Nah dia tadi mikir dulu waktu disuruh minta doa, jangan langsung ngomong, mikir dulu. Jadi misalnya kita dapat orang-orang, ada kiai, ada wali yang baik, yang tahu doanya mustajab. Kalau ditanya, ayo kita minta anu doakan nih, jangan langsung minta, mikir dulu apa nih mau dimintain. Jangan salah ngomong. Ya, jangan nyasar. Bentor-bentor ya, dapat bentor doang nanti. Ya, rugi. Ya. Baik. Gak saya nggak disuruh siapa-siapa ya Rasulullah. Walakin alim tu anna dunia mudghah. Banyak. Tapi saya pikir saya minta dunia, dia bukan orang kaya. Dunia bakal saya tinggal, bakal saya lepas. Dan engkau ya Rasulullah, aku tahu tempatmu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku ingin agar engkau mendoakan aku. Kau kan pasti ahli surga, macam gitu. Sebab kau yang ini pasti ahli neraka. Saya kepengen juga menjadi ahli surga seperti kamu ya Rasulullah. Gitu. Kira-kira kesannya begitu. Nah, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak langsung bilang ya kau ahli jannah, enggak. Nabi kasih syarat. Ini tujuan pelajarannya kepada kita. Tujuan pelajarannya kepada kita ini nih sekarang nih, yang berhubungan dengan yang kita pelajari, yaitu sholat. Apa kata Nabi SAW? Ini fa'ilun, aku akan kerjakan, jangan khawatir. Pasti aku akan kerjakan. Akan aku kerjakan. Jangan khawatir. Gobul, gitu kata Nabi. Ya, tapi ada tapinya. Apa tapinya? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku agar dirimu banyak bersujud. Bersujud artinya sholat, suruh banyak sholat. Berarti orang-orang yang banyak sholat, insya Allah dapat syafaat Nabi, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Minimal masuk surga. Ada yang berkumpul dengan Nabi juga udah, waduh, kita lihat nanti di surga nih. Kalau udah masuk surga, udah. Apalagi bersama Nabi SAW. Paling tingginya itu masuk dengan Nabi SAW. Jadi yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis yang baru saja kita baca. Satu, kalau minta doa, pikir dulu yang paling top kita minta. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, yang nomor 10 jangan nomor 1, jangan nomor 10. Kita minta nomor 1. Ya. Dan juga sholat diperbanyak. Itu juga sebab kita masuk surga. Di hadis yang lain dari Rabi'ah juga, ya. An Rabi'ah bin Ka'ab annahu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tidur, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sama-sama tidur begini, bukan tempatnya Nabi kayak tadi itu, ya. Di malam masih di rumah Nabi. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Jadi aku tidur di tempat Nabi SAW untuk berkhidmat. Karena malam kan siang ya, tapi kadang malam dia juga. Dia bawain apa? Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajati. Aku bantu beliau membawakan air untuk berwudunya dan hajat-hajat yang lain, yang siwaknya, yang sorbannya, bajunya. Begitu kalau mungkin kan kita gitu kalau mau dulu anak-anak di pesantren ya pada berebut kan berkhidmat pada guru. Nyontoh siapa? Nyontoh sahabat. Sunnah kan tuh.
Kenapa? Karena Nabi diamin. Enggak, Nabi larang, jangan berdoa kepadaku. Jangan akan beri nama kepadaku. Aku bukan raja, aku. Tapi Nabi yang itu kan, biarkan. Bukan didoakan. Ditawarin lagi. Dia kan saya mau ini air wudhunya dan hajat-hajat yang lain. Kemudian Faqala li, ya di yang lain riwayatnya tidak begini. Kalau tadi kan ditanya sama Nabi SAW, sekarang lain lagi. Ya, enggak bilang Nabi tadi di hadis yang pertama beliau berkata, "San mintalah kepadaku." Ya, nah, di sini lain lagi, sama juga ya, minta juga. "Salni, minta kepada aku." Tapi jawabnya bukan kayak tadi. Sama saja tujuannya. Mintalah ya Rabi'ah. Nabi senang kali itu. Ya. Anak bisa, nah guru-guru juga senang kan kalau begitu. Anak murid yang disuruh berhibah itu biasanya anak-anak yang khusus. Bahkan guru saya berkata, saya lebih senang kepada anak-anak yang berkhidmah daripada anak-anak yang rajin. Sampai begitu. Tapi tidak berkhidmah, rajin tapi tidak berkhidmah. Saya lebih senang anak-anak yang berkhidmah, walaupun dia kurang rajinnya. Apalagi rajin dan berkhidmah. Karena ilmu itu ada sir sendiri, akan ada dapat rahasia dari Allah, dari khidmat yang ikhlas tentunya. Enggak. Ini bukan ikhlas supaya itu khidmat sama anak, bukan ya? Ini sudah menggunakan hadis nih, ya. Baik. Kemudian dijawab sama Rabi'ah, kata minta kamu ya Rabi'ah. Beliau katakan as'aluka murafaqata qabla jannah. Aku minta agar aku bersama engkau di surga ya Rasulullah. Juga tidak jawab. Awal kata tadi ada yang lain enggak? Kok ini mintanya? Enggak, besar ini permintaannya nih. Ya orang minta. Ayo ente minta. Saya minta 5 miliar, masa 5 miliar? Jangan 5 miliar dong, kayak seolah-olah gitu. Tapi Nabi mau tahu. Senang Nabi hatinya. Kayak pintar nih orang. Awal kata tadi ada yang lain enggak? Buat lagi ya Rasulullah. Enggak ada yang lain, itu aja. Pintar lagi, itu aja. Seolah-olah kecil, padahal gede nih. Lebih dari gunung. Rasulullah SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, tolong aku agar dirimu banyak sujud. Banyak sujud menyebabkan Anda nanti di akhirat, di surganya bareng sama Nabi Muhammad. Yang kurang sujud nggak bakalan. Ini hadisnya. Yang banyak sujud. Ya. Lah banyak sujud kan kita udah ada hitungannya berapa? 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Maksudnya banyak sujud itu ditambah sholat sunnah. Banyak itu bukan sholat sunnah. Kalau sholat itu kan boleh haram. Kalau sudah sholat yang haram. Kecuali apa namanya ada nolongin itu boleh sekali saja. Ya nggak itu berkali-kali ya nolong. Tapi kalau sunnah bismillah. Yang penting bukan di waktu yang dilarang. Sudah kita terangkan di dalam ilmu fikih. Ayat. Sembayang hadiah, kayak sembayang kudus. Ada orang bilang, oh nggak sampai, nggak ini biarin lah ente nggak sampai, buat saya sampai. Jadi dengerin bang itu tuh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah amalan yang hidup kalau disampaikan kepada yang mati sampai karena yang nyampein siapa? Oh. Kalau itu katakan tidak sampai seolah-olah Allah nggak bisa ya? Allah nggak bisa? Bisa. Allah bisa nyampein apa saja. Bukankah amalan-amalan kita dilaporkan kepada Nabi? Dilaporkan tiap Senin dan Kamis dilaporkan amalan kita. Tiap Senin dan Kamis dilaporin amalan bulan begini, semuanya nih. Oke, kita nggak bisa, tapi ini urusan Allah. Ya, urusan Allah. Jadi kalau mau tahu kebesaran Allah ini apa namanya? Ini manusia hidup semua kan dari Allah SWT. Bagaimana semua? Misalnya Allah itu tidak akan terbayangkan. Pohon-pohonan dijadikan tinta untuk menulis kebesaran Allah tidak sampai. Laut kering tidak sampai. Kalau ada satu masalah banyak. Kita mau ngomong apa nih? Kayu. Dari mana asalnya? Bagaimana caranya? Tumbuhnya? Berisi apa?
Ya berbeda untuk sholat kepengen. Ada sholat kepengen. Apa? Sunnah mutlak. Kepengen sholat. Ya namanya apa? Nggak ada namanya tuh sunnah mutlak. Sholat kepengen. Boleh. Sumpah nih. Hah? Jam antara jam 7 jam 8 sumpah nih. Ambil dulu. Wah, kata ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masih kuat lagi. Allahu Akbar. Bisa. Misalnya ente mati lagi sholat, langsung belajar dari sholat. Nanti suruh sholat supaya kita nanti dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang amin. Allah beri taufik hidayah kepada kita, banyak sholat sunnah. Di samping yang fardu tidak pernah ditinggalkan. Ya, yang mudah-mudahan tuh anak-anak walaupun masih main-main ini tidak akan mudah-mudahan di hatinya penuh iman, ya, cinta kepada agamanya, cinta kepada masjidnya. Walaupun sekarang hanya apa, maghrib aja, main-main, kita harus benar-benar berkah masjid, berkah kumpul. Allah beri kepada mereka nur iman kepada. Amin ya rabbal alamin. Di itu banyak sholat, berkhidmat, ya. Ya Nabi Fatimah radhiyallahu taala anhu wa radhiya Nabi sallallahu alaihi wasallam in aradta an talqani fa'akthir sujud. Yang saya dengar di hari kiamat ada hadisnya orang pada bingung semua, pada telanjang nggak pakai baju. Bukan yang kayak artis tuh omongin nanti ketemu si Fulan di bulan di Jakarta Allah kita boro-boro ente. Di dunia aja kita kehilangan keluarga udah kadang-kadang stres. Ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang nggak bisa mikir. Dalam satu musibah, apalagi musibah akhirat nanti. Kan ada yang nggak ada, bingung orang semuanya. Di mana kita ketemu Nabi? Nabi kasih jalan kepada kita. Ini seolah-olah Nabi kasih isyarat kepada kita. Kamu ingin ketemu saya? Gampang. Gampang lah kalau ingin ketemu Nabi itu. Tapi bagi orang yang sholat, yang nggak sholat, tidak bakalan ketemu Nabi, nggak mungkin. Ketemunya dengan setan, benar tuh ketemunya dengan setan, tapi tidak dia lihat akhirat, tidak dia senang, tidak dia nikmat, tidak. Orang udah ketakutan semua. Di dunia aja kalau kita ketakutan makan aja nggak mau, apalagi senang-senang. Ada nggak pernah lagi ketakutan ini terus nyanyi enggak? Mereka gila. Tapi secara akal ketakutan enggak kan? Malah dia ingat Allah, cari pegangan. Gak mungkin, lagi takut terus dia nyanyi-nyanyi, gak mungkin. Ya, baik. Ini Abu Fatimah bertanya, Nabi berkata kepadaku katanya, in aradta an talqani fa'akthir shalah. Kalau engkau ingin bertemu aku, maksudnya kalau bertemu dengan Nabi kan diselamatkan oleh Nabi, ditolong oleh Nabi pasti. Nabi orang yang paling tahu bahas budi. Apa jalannya? Resep ketemu Nabi itu apa resepnya? Sabda Nabi SAW, fa'akhir sujud, banyakin sujud. Tidak ada artinya sujud 1000 kali, tapi kalau sholat fardu ditinggal. Yang pertama sujud orang kalau dulu jangan ditinggal, baru yang sujud. Nah, jangan mimpi ente. Witir 1000 rakaat, doa nggak supaya nggak ada artinya. 1 kali ditinggal nggak bisa. Ya, seumur hidup kita mau bayar tapi bisa. Taubat kepada Allah dan jangan tinggal lagi. Jadi jangan dari sunnah yang baru tinggal, nggak bisa. Sunnah ini buat nambah. Kalau itu yang modal. Bagaimana bisa dapat untung modalnya nggak benar? Orang yang disebut dapat untung kalau tahu modalnya kan? Iya. Ini modalnya nggak benar, untung dari mana? Karena Nabi banyakin sujud. Nanti ketemu dengan saya. Paling nikmatnya orang di akhirat ketemu dengan Nabi, bukan ketemu dengan bintang film, pinter. Bukan, ketemu dengan Nabi yang paling indah itu. Semua Nabi-Nabi kan ketemu Nabi Muhammad. Tidak ada yang punya mandat nyelamatin hanya Nabi Muhammad SAW. Cuma duduk, takut. Nabi, anak. Nabi yang berkata, anak. Hanya Nabi Muhammad SAW. Beruntung anda jadi umat dari Muhammad. Nabi mengatakan kalau engkau ingin ketemu saya di tempat yang sulit itu, tempat yang berbahaya itu, tempat yang dahsyat itu, banyakin sholat. Waktu jalan tinggal,
tidak teman-teman, dia baru tambahin lagi duha, tambahin lagi witir, tambahin lagi qiyamul lail, terus yang lain ada sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubat, sholat hadiah, sholat kunus, sholat terserah, kan banyak ya. Ayo. Itulah hadirin. Jadi ingin berteman dengan Nabi, banyakin sujud. Selanjutnya, surga itu indah, tapi ada yang terindah di surga. Surga itu indah, nggak pernah terlihat oleh mata kayak apa indahnya, terdengar oleh kuping bagaimana bagusnya, atau terbesit di hati, oh gini nih surga, enggak, lebih bagus dari itu. Misal kita pakai hitungan. Terbesit itu hitungannya 5, surga itu kayak angka 5, enggak, 10 atau lebih. Terdengar oleh kita surga itu 15 lebih. Terlihat oh kayak berlian ini lebih, enggak bisa. Malah itu rokat, wala ulun sami'at, wala khatara ala qalbi. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana nanti kalau kita masuk surga? Insyaallah kita masuk surga. Amin. Judulnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu indah, yang terindah di surga adalah melihat Allah. Dan kita kan lihat Allah tuh. Ya. Kalau sekarang orang menurut saya ini wah, apalagi orang yang enggak perlu melihat Allah, setan kalian dia lihat. Ya. Enggak mudah lihat Allah Subhanahu. Allah paling di mimpi. Yang hanya langsung sudah melihat Allah beliau masih ada di dunia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat langsung di dunia Nabi Muhammad. Kalau di surga yang ada lihat di surga awal, gitu. Ya. Tapi langsung bertemu begitu, la ada wala Musa wala itu hanya Rasulullah SAW. Beliau masih di dunia. Di surga itu paling indah itu melihat Allah. Allah bagaimana ya? Ini aneh. Kalau min fadhail salat fil musalla, fil musallima, daripada keutamaan salat buat orang yang salat itu adalah anna tuqawi istidadahu li ru'yati rabbil izzati jalla wa ala, bahwa salat itu menguatkan dia, menyebabkan dia kuat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang enggak salat enggak bisa masuk neraka. Yang lebih banyak salatnya itu lebih banyak lagi melihat Allah. Yang kurang. Yang paling indah itu orang yang sering melihat Allah. Kalau Nabi itu terus. Kalau saya bayangin ya kalau Nabi itu dengan menolak sahabat-sahabatnya. Kalau orang-orang kayak kita dilihat dah. Kalau yang banyak salat itu bisa sering melihat Allah. Itu yang paling indah di surga. Anda tahu di surga itu sudah rumah besar, segala macam ada. Istri bukan satu Pak. Istri kalau nggak salah istrinya 70. Ibu-ibu jangan marah Bu, nggak ada cemburu di surga. Di surga tidak ada marah, tidak ada cemburu. Wah enak dong. Laki-laki istrinya 70, saya juga mau punya suami 70, nggak bisa. Ya, dan nggak ada yang minta begitu nanti di surga. Dia berasa paling bahagianya dengan suaminya. Kalau dulu suaminya punya istri 7, dia nggak mikir tuh, dia berasa paling bahagia, paling di sana, enak aja terus. Nggak ada pusing, nggak kayak di sini. Wah si Fulan, wah mantu dikasih duit ini dong, mantuku dikasih mobil ini, mau dikasih. Itu di dunia, di akhirat ada begitu. Misalnya suaminya si A, waduh ini si A memang paling indah, paling baik, paling bagus, paling ganteng, paling panjang. Nggak mikir tuh yang A, B, C. Dan ketahuilah perempuan dunia kalau masuk surga lebih cantik dari bidadari. Dia paling cantik. Berarti suaminya sama dia, di rumah sama dia, bukan main mana. Jangan ribut sekarang. Waduh, suami kau wah, yang beli aja apa kalau beli. Nggak ada pusing di surga, senang tuh. Nggak ada pusing, nggak ada cemburu, nggak ada kesal, nggak ada surga nikmat terus. Ya.
Baik. Jadi orang-orang yang keutamaan sholat itu yang sering sholat bisa memudahkan dia melihat Allah. Setelah dia dikumpulkan Nabi melihat Allah juga. Ya jadi Rasulullah SAW juga kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa naqara ila al-qamar lailatan fi riwayat lailatul badr. Ini Jarir mengatakan bahwa dia berkumpul dengan Nabi di satu malam. Ya, di saya dikatakan malam bulan purnama. Terang di bulan purnama. Kalau kita di gunung ya, di padang pasir itu kalau bulan purnama bagus sekali. Kayak ada neon tuh. Kalau pada pasir kan nggak kelihatan, kosong, nggak ada apa-apa. Bulan purnama. Indah betul. Di padang pasir kalau di bulan purnama. Baik. Ketika Nabi melihat itu, kemudian Nabi bersabda. Kan tadi saya katakan gimana melihat Allah bagaimana? Seperti apa? Nabi sedikit kasih seolah-olah akan perumpamaan gitu ya. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tuqamuna fi ru'yati. Kalian semua akan melihat Allah nanti di surga seperti dia bulan ini. Enggak ada yang menghalangi. Ya. Enggak ada yang menghalangi. La awan wala apa-apa, langsung gitu kayak ada yang bulan purnama tanggal 15 ya. Tapi dengar ini, ini stata'tum an la tughlabu ala salatin qablatul syams wa qablahu biha sada muslim yani al-asr wal fajr fa'alu. Kalau mau usahakan jangan sampai meninggalkan sholat maghrib dan sholat subuh, ya, sholat asar dan sholat subuh. Ya, loh, kenapa disebut sholat asar dan subuh? Itu sholat yang paling berat sama munafikin. Sholat asar sama sholat subuh. Asar lagi capek, subuh lagi ngantuk. Berat tuh. Kalau maghrib gampang dikit. Asar lebih surat daripada maghrib. Ente lagi pulang kan? Lagi pulang dari kantor kan? Mana sholat asar orang? Subuh lagi ngantuk-ngantuknya, lagi enak-enaknya tidur. Usahakan kamu jangan sampai telat sholat subuh dan sholat asar. Yang lain juga begitu. Ini harus lagi karena banyak pilihannya. Ya. Baik. Kerjakan itu. Ya. Sholat subuh dan asar. Berjamaah lagi, masjid lagi. Sampai bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ya. Bila Allah sholat. Ya. Bila Allah sebelum naiknya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya sholat ada sholat asar. Sebelum naiknya matahari ada sholat subuh. Ini hati-hati. Ya. Sebab banyak orang meninggalkannya subuh kan. Wa qawla tuqamuna yurwa muhaffafan min adh-dhaim ay la yanalu 'anhum dhaimun wa la himanya. Pasti ente lihat enggak bakal tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuman banyak yang sedikitnya lain terkait pengamalannya. Bal kullukum tarawna rabbakum kata Nabi. Semua akan lihat Tuhanmu. Yurwa musyaddadan wa huwa yanfil izyan. Jadi ada yang tudam gitu ya, ada yang tudamun ada yang enggak pakai syaddah ya. Jadi lain maknanya. Yang jelas secara umum maknanya bahwa engkau bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga sholat baik-baik. Apalagi sholat asar dan sholat subuh. Ya. Qala al-'allama al-Khattabi, "Hadza yadullu 'ala anna ar-ru'ya qad yurja nailuha min muhafazati 'ala hataini sholatain." Ay salatil asri wal fajri. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa diharapkan orang-orang kalau ingin melihat Allah sering atau melihat Allah, dia harus menjaga dua sholat itu tadi, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Nah kalau sholat asar dan sholat subuh dijaga, kemudian sholat yang tidak dijaga lebih hebat lagi. Ya. Kalau sholat asar dan sholat subuh dijaga, terus apa ya? Sholat yang lain dijaga semuanya. Nah,
Ibnu Hajar. Wa qad yustashhadu lidzalika mimma akhrajahu at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna ahlil jannati manzilatan laman yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa qadamihi wa sururihi masirata alf sana. Ya. Ibnu Hajar mengambil dari hadis ini, beliau menerangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya melihat Allah itu yang hebat, sementara orang surga belum melihat Allah udah hebat. Kenapa? Ya, nih. Paling miskinnya, paling kereknya, saya bermain ya, paling kereknya di surga nih, Bu, ya paling kereknya di surga. Dia melihat nih, yang dia lihat kebun-kebunnya, suami atau istri-istrinya, kenikmatan-kenikmatan yang lain, buah ini dan itu segala macam ya. Terus kebahagiaan yang mana yang luasnya yang dia lihat itu yang paling miskin 1000 masiratu sana, masiratu alf sana, seperti perjalanan 1000 tahun. Seperti perjalanan 1000 tahun. Gak dibilangin jalannya pakai apa. Jadi kalau yang dilihat nih, yang kelihatan perjalanan 1000 tahun. Sampai di mana? Kayak apa tuh? Kayaknya itu yang paling miskin tuh, paling kerek. Ya, dalam riwayat lain seperti bumi ini yang punya gedenya. Kayak apa misalnya saudara? Ini yang paling kerek nih. Kekuatan sholat, gedung, ini apa namanya taman ya, mungkin apa tumpangan dan segala macam. Belum lagi yang berkhidmat pada dia punya kita nanti di surga. Bos semua. Di surga semua bos. Enggak ada bos, enggak ada bos. Bos apa ya? Bos pemimpin ya. Direktur semua di sana. Kita misalnya begini, jangan bisa nih. Jadi ada apa aja itu? Ya. Pengen ngantuk nih, misalnya pengen tidur. Ini ada apa nih? Di ini ya. Kayak misalnya, Apit di surga pengen apa, Apit? Ini pakai dua ayam begini. Ada gitu aja. Ada, Apit? Ya. Barangkali yang begitu mau. Macam-macam nikmat. Ya. Tapi itu masih di bawah orang yang sudah tahu lah kenikmatan itu. Segitu gedenya, segitu hebatnya. Kita lihat lagi. Wa akramu. Yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling kaya siapa? Allah Ta'ala manyatu ila wajhi ta'ala budwatan wa akhir. Orang yang paling hebat di surga itu yang melihat Allah sebanyak 2 kali, pagi dan sore lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak semuanya tuh, gak semuanya begitu. Ada orang yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, 5 hari sekali, 2 hari sekali, sehari-sehari. Yang paling hebat sehari 2 kali, kalau lebih sih udah saya bisa ngomongin kayak apa tuh. Ini hebat ya 2 kali. Ya. Tsumma qara sallallahu alaihi kemudian Rasulullah SAW membaca ayat suci Al-Qur'an di dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi bahwasanya wajah-wajah orang mukmin di surga nanti sangat indah. Indah sudah. Orang-orang mukmin itu ya. Indah mereka, ganteng, cakep, cantik. Matanya lihat siapa? Bila rabbika nadhirah. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka melihat. Paling banyak itu 2 kali. Yang paling kaya. Mudah-mudahan kita termasuk itu ya. Mudah-mudahan kita semua ahli jannah. Pesan saya buat diri saya dan saudara, jangan sekali-kali meninggalkan atau meninggalkan entengkan sholat, jangan. Mengakhirkan sholat, Anda bisa sholat di awal waktu, jangan. Apalagi meninggalkan. Mengakhirkan saja jangan. Memang ada izin di sana kalau kita berangkat berjalan pergi jauh ada. Ada jalan lain, gosok dan jalan lain. Ini nggak bisa ke mana-mana, gara-gara kerja, gara-gara jalan. Yang biasa kalau kita pulang di situ ketelatan sholat asar, jangan lewat situ lagi atau cari
perhatiin. Oh, anak kemarin juga dalam sini begini. Cari, ada masjid nggak? Cari masjid. Hari Minggu lagi proyek naik motor di jalan yang saya lewati kan. Ini ada musola nih. Di sini anak bisa nih. Berhenti jadi anak yang telah penting. Jangan mikir duit, jangan mikir dia. Nanti surga ya kita dapat. Ya, jangan itu biarin alasan. Tapi kita sekarang begini. Kalau kita telat sholat pernah ini alasan kerja. Allah masih kita nggak pakai alasan kayak cuma dikasih begini, ini buat kamu, begini, itu buat kamu. Jangan berubah, kita jangan mikirin Allah, ya. Aqul hadzal hadits rawahu aidan Imam Ahmad wa qala min dunya mukhtasaran illa an mughala fi riwayatihi qala sallallahu alaihi wasallam inna afdal ahli jannah manzilatan. Ini hadis lain. Ambil kabar ini ada lagi yang riwayat lain. Paling afdalnya orang surga kedudukannya adalah man yaqulu ila wajhillahi ta'ala kullu yawmin marratayn. Ya, yang afdalnya adalah ahli surga kedudukannya yang melihat kepada Allah setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Ya. Di surga itu enggak ada panas matahari, enggak ada. Kalau di sini kan kita kadang panas bulan di hari kan gitu. Di surga enggak ada. Antara panas dan dingin enak saja, ya. Apa namanya? Apa ya bahasa ini ya? Sejuk juga. Ya, oke, sejuk ya. Allah kita insya Allah mudah-mudahan nanti di surga. Ya ada yang nyaman juga tahu rupanya nikmat aja dah. Udah jangan tanya lagi dah, ya. Nggak ada di sini, nggak ada nikmatnya surga. Modalnya kita jangan meninggalkan sesuatu yang sholat tempatnya. Paling banyak pembahasan sholat. Jadi jangan main-main sama sholat. Ya Allah kita dapat ini semua. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Iya,